yang diberikan oleh penduduk Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW belum diangkat sebagai nabi, yaitu jawabannya Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Berarti Bapak Ustaz jawabannya benar ya? Benar. Nah, apa ucapan ini judulnya Pak Ustaz Wahidi, kita tanya lagi, benar kan? Nah, benar ini. Ini hadiah dari jawaban yang sudah dibenarkan oleh Pak Ustaz Wahidi, ya? Setelah dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul sudah dikendali oleh bangsa Arab, yaitu gelarnya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Saking dapat dipercaya, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu banyak menitipkan barang-barangnya, juga berupa duit. Siap diambil kapan saja, siang atau malam. Itulah hebatnya jujurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat Ka'bah lepas atau Hajar Aswad lepas dari Ka'bah, Hajar Aswad itu maksudnya batu hitam yang nempel di sudut Ka'bah. Dulunya putih, itu batu dari surga. Karena dia wangi terus, batu putih tadi sekarang menjadi hitam. Karena itu menjadi dosa. Jadi kalau ibu tangannya pergi haji, bapak pergi haji, itu kalau bisa minum Hajar Aswad, dosa kitanya kesedot ke situ. Dulu putih Hajar Aswad itu. Lalu kita konon ceritanya karena banyak menjadi dosa-dosa umat manusia. Pada saat Hajar Aswad ini lepas dari Ka'bah, lalu kedua
suku Quraisy mau menerapkan Hajar Aswad, maka adanya 4 kabilah, 4 pimpinan, ini pengen, ini pengen. Mengapa rebutan seperti itu? Karena dia anggapannya kelak menjadi orang yang ternama, orang yang populer, bahwa ini yang pernah menerapkan Hajar Aswad ini kabilah Anu, maksudnya begitu. Tapi disambung oleh kabilah lain, sehingga hampir bocoran pada sini, hampir perang saudara. Lalu ada salah seorang yang berpendapat Hajar Aswad jangan dipasang dulu, nanti besok siapa orang yang datang di Masjidil Haram ini, maka itulah orang yang berhak masang Hajar Aswad. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, nongol atau datang, pas datang apa? Tanpa sekabilah-kabilah. Nah, itu al-amin, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu al-amin yang datang dengan izin Allah, al-amin atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masang Hajar Aswad di Ka'bah dengan cara beliau menggelarkan sorbannya, Hajar Aswad ditaruh di tengah, lalu diperintah oleh Rasulullah setiap kabilah 4 pemimpin tadi suruh megang sudut tambah atas sudut sorban masing-masing. Jadi dibotong ke tambah. Oh, mereka merasa puas karena menggotong Hajar Aswad di sudut sorbannya Rasulullah. Tapi pada pas nyampe di Ka'bah, Hajar Aswad itu sendiri yang nerapkan adalah Rasulullah, bukan kabilah itu, bukan itu maksudnya. Tapi ternyata pendapat al-amin ini, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diterima dan senang hati, dan seluruh kabilah merasa puas dengan cara Nabi Muhammad memasang Hajar Aswad seperti itu. Luar biasa, itulah al-amin. Itu jawabannya. Jadi agak panjang ini untuk adik tadi ya. Nah, untuk adik perempuan, Nabi Muhammad lahir, sistem adat sana itu tidak disusui oleh orang tua kandungnya dengan alasan pertama masih lemes. Kata ibunya, siapa ibu Nabi Muhammad? Yaitu Siti Aminah. Siapa kata Nabi Muhammad? Yaitu Abdullah. Nah, satu masih lemes badannya, yang kedua ada sana itu begitu ada bayi lahir disusukan kepada orang lain di daerah pedusunan dengan alasan cuacanya bagus, tidak banyak kotoran, kalau di Mekah itu sudah ramai. Jadi supaya anak tersebut sehat, maka disusukanlah kepada Siti siapa namanya tadi Kalimatus Sa'diyah. Nah itu jadi silsilah Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Khalid bin Rihab, atau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Khalid bin Rihab bin Malik bin Abdul bin Kinanah bin Huzaimah bin Wadikah bin Tiwas bin Mubar bin Izal bin Na'am bin Adnan Adnan bin Ad bin Adad bin Syam bin Ahmad bin Tidar bin Banat bin Tidar bin Ismail bin Ibrahim. Jadi ujungnya Ibrahim. Ibrahim punya anak atau Ibrahim punya istri 2. Jadi Nabi yang punya istri 2 pada saat itu hanya Nabi Ibrahim. Jadi
Jadi Nabi Ibrahim punya istrinya dua. Satu namanya Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Karena Siti Sarah ini umur sudah tua, belum dikenai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Siti Sarah nyuruh kepada Nabi Ibrahim supaya kawin maning, gitu, supaya kawin maning, supaya nikah lagi. Lalu sama siapa boleh nikah lagi dengan syarat persetujuan Siti Hajar, Siti Sarah. Boleh kawin lagi dengan syarat itu perempuan yang bakal dinikahi adalah Siti Hajar. Maka dinikahi. Ringkas cerita, pas Siti Hajar punya anak namanya Ismail, lalu Siti Hajar pun ngandung juga punya anak namanya Ishak. Jadi Ishak dan Ismail ini satu ayah tapi lain ibu. Ishak keturunan punya anak namanya Yakub. Yakub ini disebut Israil, maka keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israil atau bangsa Israil. Itu dari Yakub yang adanya di sana di Bani Israil. Sedangkan Siti Hajar punya anak Ismail. Ismail ini keturunannya disebut Bani Ismail. Dari Bani Ismail berkembang menjadi Bani Quraisy. Dari Bani Quraisy ini berkembang menjadi Bani Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dinikahkan oleh Hashim dengan seorang gadis Mekah, seorang bangsawan namanya Siti Aminah, namanya Siti Fatimah binti Amir al-Mahsumi. Maka dari perkawinan Abdul Muthalib ini lahirlah beberapa anak. Satu namanya Abu Lahab. Siapa dia? Anaknya Abu Lahab. Yang kedua punya anak Abdul Muthalib ini, satu Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib. Si Abdul Muthalib tadi itu punya anak, satu Abu Lahab, dua Abu Thalib, tiga Abdullah, empat Abbas, lima Sofia, enam Hamzah. Sayyidina Hamzah yang gugur dalam peperangan Uhud, di sana mati syahid. Itu paman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah anaknya Abdul Muthalib ini nikah dengan Siti Aminah. Siti Aminah ngandung. Pas ngandung, si bapaknya ini atau si suaminya yang namanya Abdullah itu berniaga ke negeri Yasrib pada saat itu. Sekarang disebut Madinatul Munawwarah, setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari Yasrib itulah selama 1 bulan mau pulang, Abdullah sakit. Pas sakit wafatlah di Yasrib sana, atau istilah sekarang Madinah. Pada saat itu Rasulullah berumur 5 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Nah itu. Lalu setelah Rasulullah lahir, cerita disusui kepada oleh Siti Halimatus Sa'diyah tadi umur 6 tahun, ceritanya tuh umur 6 tahun dibawa Zarah oleh ibunya Siti Aminah ke Madinah. Sudah Zarah mau pulang ke Mekah, ternyata Siti Aminah sakit dalam perjalanan, yaitu di negeri atau di daerah Abwa namanya.
pasti daerah Abwa itulah Siti Fatimah Aminah sakit dan wafat di sana. Jadi Rasulullah pulang ke Mekah bersama Ummu Aiman namanya. Nah, jadi disitulah bapaknya Rasulullah Abdullah wafat di Madinah, ibunya wafat di Abwa antara Mekah dengan Madinah. Kesimpulannya, umur 5 bulan Rasulullah dalam keadaan yatim, umur 6 tahun beliau sudah yatim piatu, tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Lalu diurus ringkas cerita oleh Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Sayyidina Ali. Nah, paham ya? Jadi Sayyidina Abu Thalib punya anak Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah Muhammad SAW yatim piatu diurus oleh Abu Thalib. Kalau bapak tuanya Abdul Muthalib namanya gitu. Umur 8 tahun. Umur yang 8 tahunan itu ditinggal wafat oleh apa ya? Sekali ini baru umur 6 tahun, lalu berkembang umurnya terus makin remaja sampai Rasulullah Muhammad SAW diajak berniaga umur 12 tahun ke negeri Syam oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ringkas cerita, pada umur 41 tahun Rasulullah berawat di Gua Hira yang nempel dengan yang baru. Lalu datanglah malaikat Jibril, ya Muhammad, iqra ma'ana biqari. Kata Jibril, wahai Muhammad, bacalah. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu dekat sampai 3 kali. Lalu Rasulullah sampai bisa membaca, yaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adik-adik yang saya hormati, ringkas cerita sebelum Rasulullah itu lahir atau meskipun Rasulullah itu lahirnya di negeri Mekah atau Arab, tetap ajaran Rasulullah itu risalahnya bukan terbatas untuk orang Arab saja, yaitu untuk seluruh alam semesta. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali untuk membawa rahmat untuk seluruh alam. Orang Arab meskipun kenal dengan Rasulullah, meskipun tetangga dengan Rasulullah, kalau dia itu sekedar kenal doang tapi tidak beriman, tetap kelak itu akan masuk neraka. Contoh Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal ini tahu dengan Rasulullah, tapi tahu dan kenal, tapi tahu dan kenalnya sebatas lahiriah. Maksudnya sebatas pandangan mata. Jadi mata kenal, mata hati tidak kenal. Abu Jahal itu kenal dengan Rasulullah matanya, tapi mata hatinya tidak kenal dengan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Abu Lahab atau Abu Jahal kenal dengan Rasulullah, karena tidak kenal hatinya dengan Rasulullah, maka Abu Jahal memandang Rasulullah itu seorang yang yatim piatu, seorang yang miskin, seorang yang hina seolah-olah. Lalu tidak percaya Abu Jahal ini
bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang nabi, maka dia mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, meskipun beliau atau Abu Jahal ini kenal dengan Rasulullah, kenal apa sedangkan enggak dengan Rasulullah, karena hatinya tidak kenal dengan nabinya Rasulullah Muhammad SAW, tetap dia digolongkan orang yang bintang kepada Allah dan Rasulnya, yakni orang kafir. Nah, kita ini pernah melihat Rasulullah? Tidak ya. Rasulullah itu orang mana? Orang Mekah atau orang Arab? Kita tidak kenal. Tidak kenal, tapi kita bisa menikmati. Meskipun tidak kenal mata kita, tapi hati kita kan kenal. Lewat siapa kenalnya? Yaitu lewat warasatul anbiya, lewat para pewaris para nabi, yaitu para alim ulama. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir, orang kafir Quraisy menyembahnya kepada berhala, memujanya kepada berhala, menyembahnya kepada berhala. Lalu Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamara la yaquluna Allah wa anna yufakun. Kata Allah, wahai Muhammad, coba tanyakan kepada orang-orang yang menyembah berhala itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wasakharas syamsa wal qamar. Dan siapa yang mengatur peredarannya, berjalannya matahari dengan bulan? La yaquluna Allah. Mereka menjawabnya pasti Allah. Katanya begitu. Si wong kafir tadi, wong Quraisy tadi, jawabannya Allah. La yaquluna Allah. Fa'anna yufakun. Kalau memang Allah yang menciptakan, kenapa kamu berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi adik-adik, secara tauhid rububiyah dia mengakui ciptaan Allah, tapi secara tauhid uluhiyah tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, ya kita yang hari ini insyaallah mengakui adanya Allah secara rububiyah, gitu. Secara uluhiyahnya kita juga beribadah karena Allah, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, semuanya itu diarahkan untuk niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masalah niat ini adik-adik jangan sampai kesasar niat. Kata Imam Syafi'i, suatu ibadah tidak bisa kalau niatnya salah. Kata Imam Hanafi, ibadah tidak sah kalau niatnya tidak salah. Dengan dua orang ulama besar ini masalah niat, ini makanya niat harus hati-hati diluruskan, niatnya lillahi ta'ala. Contoh, gara-gara salah niat seperti, atau gara-gara lurus niat seperti umpamanya kita makan, minum, tidur, bekerja, ini kelihatannya adalah pekerjaan duniawi, tapi kalau niatnya karena Allah maka menjadi amalan ukhrawi, gitu. Tapi betapa banyaknya kelihatannya amalan ukhrawi, tapi ternyata menjadi amalan duniawi. Contoh, umpamanya kita sholat, umpamanya tuh sholat, puasa, zakat, kelihatannya itu amalan ukhrawi. Tapi pada waktu sholat, pada waktu zakat, pada waktu puasa, yang kelihatannya amalan ukhrawi, kena salah niat. Apa salah niatnya? Karena pengen dipuji oleh sesama manusia, maka ibadahnya akan menjadi sia-sia.
sia-sia. Jadi ibadah sekecil apapun niatkanlah karena Allah. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah. Mudah-mudahan dengan peringatan ini Allah kita mendapat ridho dari Allah dan kelak insyaallah kita akan mendapat syafaat dari junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah adik-adik dan bapak-bapak dan ibu guru yang aku saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jadi kesimpulannya bapak ya, sebelum Rasulullah dilahirkan, orang Arab pada apa disebut zaman jahiliyah, mereka itu disebut jahiliyah karena zaman kebodohan atau kegelapan. Kegelapan dari apa? Kegelapan dari akidah, sehingga menyembahnya bukan kepada Allah tapi menyembah kepada berhala. Yang kedua, mereka itu jauh dari rasa solidaritas sosial dan jauh dari kemanusiaan. Sehingga barang siapa yang mempunyai anak lahir bayinya perempuan dibunuh atau dikubur secara hidup-hidupan, itulah orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi setelah Rasulullah itu lahir ke permukaan bumi, menyelamatkan penduduk bumi dari untuk Indonesianya dari Sabang sampai Merauke, taruhlah untuk wilayah dunianya dari Masjid sampai Maghrib, ternyata masih banyak orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi percaya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi menyembahnya bukan kepada Allah. Sama sepertinya adik-adik guru sekolahnya di sini di madrasah NU dipikirkan oleh guru madrasah NU, tapi kamu terima kasihnya di madrasah lain, dan kalau di sini nggak nerima saudara. Jadi Allah menciptakan hambanya bukan disembah, ngaku kepada Allah, tapi menyembahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita tamatkan dari SMA NU ini, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang nurut kepada bangsa agamanya, dan insya Allah Allah mendapat ridho Allah selamat di dunia dan akhirat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kurang lebih sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.